וואי, חם פה, אחי. With many species struggling to survive in a habitat that's been ravaged by Kobaran bara kecil itu berubah jadi monster api yang menakutkan hanya dalam hitungan jam. Menelan lebih dari 6.000 hektar lahan, memaksa evakuasi 10.000 jiwa, menutup jalan utama dan melukai puluhan orang, termasuk para petugas yang berjuang tanpa henti di garis depan. Ketika langit Israel mulai cerah dan kabut asap mereda, banyak yang beranggapan tragedi telah usai. Namun di balik abu yang menebal, muncul bencana baru. Sebuah kekacauan yang menebar kecemasan dan menggiring kita pada satu pertanyaan menggigil. Apakah ini penutup kisah duka? Atau justru pertanda babak kelam berikutnya? Kebakaran hanyalah prolog. Inilah kelanjutannya. Bencana ini juga menyingkap celah serius dalam penanggalan kisah kebakaran oleh pemerintah Israel. Meski peringatan dini soal potensi kebakaran telah dikibarkan jauh sebelumnya, langkah-langkah preventif yang memadai tak kunjung diambil. Pemangkasan anggaran untuk dinas pemadam kebakaran, ditambah lemahnya koordinasi antar lembaga, justru membuat respon darurat semakin tersendat dan situasi kian memburuk. Tak hanya itu, kegagalan menyediakan informasi yang transparan dan saluran komunikasi yang efektif kepada masyarakat turut memicu kecemasan. Banyak warga merasa diabaikan karena tak menerima update tepat waktu mengenai prosedur evakuasi dan instruksi keselamatan. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap otoritas jatuh drastis, menyisakan kegalauan sekaligus kemarahan di tengah reruntuhan kebakaran. Memang, Israel kini terkepung malapetaka apokaliptik. Lebih dari 100 kobaran api meledak serentak, menantang kekuatan alam dan bayang-bayang sabotase. Di pegunungan Yudea, barat Yerusalem, angin bertiup bagai cambuk neraka dan suhu membara setara oven padang pasir, membiarkan api meronta tanpa ampun, menyeret puluhan ribu jiwa ke jalur evakuasi mendadak. Luas lahan yang tersapu kobaran itu lebih dari 6.000 hektar atau hampir 25 km persegi, mencatatkan kebakaran ini sebagai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah modern Israel. Jalan utama seperti Highway 1 lumpuh total, komunitas Neve Shalom, Shores, Mevohoron, hingga Mismar Ayalon terpaksa ditinggalkan. Sementara helikopter dan pesawat pemadam dari 8 negara turun gunung berputar-putar di langit kelabu demi menahan amarah sang api. Setidaknya 45 pejuang api, petugas pemadam yang tak kenal lelah, terluka setelah berhari-hari bertarung melawan kobaran, bergulat dengan dehidrasi dan runtuhan yang siap menelan nyawa. Namun, kengerian sebenarnya belum usai. Di balik permukaan yang tampak padam, bara masih mengintai di bawah akar dan semak kering. Cukup satu titik panas untuk mengobarkan ulang neraka yang baru mereda. Inilah momen paling mengerikan dari setiap bencana skala besar. Saat Anda mengira petaka telah berlalu, bara-bara terpendam itu menunggu kesempatan untuk bangkit lagi, menjadi kobaran yang lebih ganas, lebih merusak, dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Setelah amuk kobaran api belum sepenuhnya padam, masih banyak titik api dan kerusakan infrastruktur. Israel harus menghadapi bencana baru di selatan negeri ini. Bukan lagi sisa asap, melainkan badai pasir dahsyat yang menutup langit Negev dan Beersheba pada tanggal 30 April. Debu setebal tirai, disertai angin kencang, mengurangi jarak pandang, menjadi nyaris nol dan memaksa warga berlindung di dalam rumah untuk menghindari dampak kesehatan yang berbahaya. Tak hanya mengancam pernafasan, badai pasir ini juga memperburuk usaha pemadaman kebakaran di wilayah tengah Israel. Tiupan angin kencang membelokkan lidah api, mempercepat penyebarannya hingga tim pemadam kesulitan mengendalikan kobaran. Dampaknya begitu parah, hingga perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 pada tanggal 1 Mei 2025 terpaksa dibatalkan. Rantai bencana belum berhenti. Hanya beberapa hari setelah itu, pada tanggal 4 Mei, hujan deras mengguyur, memicu banjir bandang di kota-kota pesisir dan area yang sempat hangus terbakar. Sungai-sungai meluap, jalan-jalan tergenang, dan infrastruktur rapuh ambruk di bawah derasnya air. Kota-kota seperti Yerusalem dan Hebron yang sudah luluh lantak oleh api kini menerima pukulan baru. Peningkatan resiko longsor akibat tanah kering yang kehilangan daya serap. Dengan rentetan kebakaran,
badai pasir, dan banjir tiba dalam kurun waktu singkat, warga Israel menghadapi ujian berat bertubi-tubi. Evakuasi dan upaya pemulihan harus dilakukan dengan ekstra hati-hati, karena jaringan jalan, listrik, dan fasilitas umum banyak yang rusak parah. Pemerintah pun kini dituntut cepat bekerja, memulihkan daerah terdampak sambil waspada terhadap potensi bencana berikutnya yang bisa datang tanpa diduga. Setelah amukan api hebat disusul badai pasir dan hujan deras yang memicu banjir, Israel kini bergulat dengan dampak serius bagi kesehatan manusia dan kelestarian alam. Asap pekat yang menutup langit Yerusalem selama puncak kebakaran memperburuk kualitas udara hingga tercatat sebagai yang terburuk di dunia. Partikel halus PM2,5 dan PM10 dari asap kebakaran mampu menembus jauh ke paru-paru dan masuk ke aliran darah, meningkatkan resiko gangguan pernafasan kronis, penyakit kardiovaskular, bahkan masalah neurologis jangka panjang. Kelompok paling rentan, bayi, anak-anak, lansia, serta penderita asma dan penyakit jantung, mengalami paparan berbahaya yang memaksa mereka mengurung diri di dalam rumah. Tak kalah terpapar, para petugas pemadam kebakaran dan relawan yang bekerja di garis depan menghadapi resiko tinggi cedera fisik, luka bakar, kelelahan ekstrim, dehidrasi dan inhalasi asap beracun. Mereka butuh dukungan medis dan perlindungan alat pelindung diri yang optimal. Di sektor lingkungan, kebakaran telah memangkas lebih dari 6.000 hektar lahan, meratakan hutan dan kawasan cagar alam, serta menghancurkan habitat satwa liar. Kerusakan ekosistem ini mengganggu siklus aliran air, kesuburan tanah, dan keanekaragaman hayati yang terbangun selama berabad-abad. Lebih jauh, praktik reboisasi menggunakan jenis pohon non-asli yang mudah terbakar terbukti mempercepat penyebaran kobaran. Kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh atas kebijakan kehutanan dan konservasi Israel, mulai dari pemilihan spesies pohon, sistem patroli hutan, hingga strategi tanggap darurat agar bencana serupa tidak terulang. Setelah melewati rentetan bencana alam yang mengguncang, Israel kini diuji oleh ancaman keamanan yang makin rumit. Pada tanggal 4 Mei 2025, sebuah rudal balistik yang ditembakkan kelompok Houthi dari Yaman menembus lapisan pertahanan canggih Amerika Israel, termasuk THAAD dan Arrow 3, lalu menghantam area dekat terminal utama Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Ledakan ini melukai 8 orang, memicu kepanikan penumpang, dan menghentikan sementara penerbangan internasional. Kejatuhan rudal tersebut memunculkan keraguan serius atas efektivitas sistem anti-rudal yang selama ini menjadi kebanggaan militer Israel. Kendati militer menyatakan tidak ada kerusakan pada radar atau mekanisme peringatan, kenyataannya sasaran tetap terpukul. Di sisi lain, ketegangan politik kian memanas. Gelombang demonstrasi pecah di Yerusalem. Ribuan warga menuntut kesepakatan pembebasan sandera dan mengecam kebijakan Perdana Menteri Netanyahu terkait konflik Gaza. Kini setelah diterpa bencana alam serta kegagalan pertahanan, Israel berada di tengah pusaran ketidakpastian tanpa preseden. Negara ini tidak hanya menghadapi tekanan eksternal melalui serangan rudal, tetapi juga krisis domestik yang menuntut kesiapsiagaan dan kebijakan baru untuk menjawab tantangan kompleks di masa mendatang.